Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire, Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansouri, distrik Tire, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim bahwa menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Israel juga menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran membuat Israel semakin gerah. Israel tegaskan akan terus mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan juga menyebut Amerika Serikat tidak mengatur kebijakan mereka. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas. Israel menolak pembahasan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa meski mereka sahabat, namun AS tidak bisa menentukan masa depan Israel. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להבהיר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידינו. גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, וכולם מבינים גם זאת. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan dirinya lebih memilih untuk negosiasi dengan Iran daripada jadi pembunuh. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. Hingga kini, Amerika Serikat terus mengklaim telah bernegosiasi dengan Iran. AS meminta Iran untuk menghentikan pengolahan nuklir dalam bentuk apapun. Pasukan pemukim Israel menyerang desa Taibeh di sebelah timur Ramallah. Mereka bahkan tak segan memukuli seorang lansia yang tak berdaya. Pasukan Israel menyerbu komunitas Baduy Naif Al-Kapneh di sebelah timur desa Taibeh. Mereka menyerang sebuah peternakan, bahkan salah satu pemukim Israel nampak menendang kambing-kambing di sana. Pasukan juga menyerang warga Palestina lain di desa Taibeh sebelah timur Ramallah. Mereka terlihat tengah memukuli seorang lansia tak berdaya. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait kondisi korban dari aksi kekerasan para pemukim Israel tersebut. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin. Dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Dan selain itu pemilik senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun media sosial. Dari 996 temuan senjata, hanya terdapat satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenzy kaliber 12 mm. Sementara itu sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir, kemudian
Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya, sementara itu terkait dengan insiden keracunan usai menyantap menu makan program makan bergizi gratis atau MBG berbagai di daerah, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban dan juga keluarganya. Bahkan hal tersebut disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta Pusat pada hari Jumat sore. Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang dan juga mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian momen siswa berhamburan pun viral di media sosial. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Pengembokan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Meskipun terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan bahwa pasang badan demi pendidikan anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman. Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat penyegelan pagar sekolah oleh pihak ahli waris. Ratusan siswa kini dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung sekolah dan menegaskan Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris agar tidak lagi melakukan penyegelan selama proses penyelesaian sengketa dan pembangunan sekolah berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung juga menyiapkan pemindahan sementara ratusan siswa ke sekolah lain agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh sengketa lahan. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Kita akan mulai secara perlahan ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara ya. Kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Sebelumnya penyegelan pagar SDN 26 Bojongloa oleh pihak ahli waris viral di media sosial setelah menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penyelesaian permasalahan ini agar proses belajar berjalan aman dan tidak kembali terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.
Pemirsa, apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia digelar di lapangan Monumen Nasional atau Monas pada hari Sabtu pagi. Persiapan pembacaan deklarasi. Apel diinisiasi Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya beserta Pemprov DKI Jakarta. Apel turut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh hingga komunitas ojol. Apel dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan juga Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi. Apel berkebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan juga menjaga Jakarta agar tetap aman serta kondusif. Dalam apel juga diadakan terkait dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako, pelayanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan mata hingga dengan gigi. Pembacaan doa oleh petugas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות מומצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan.